Masyarakat itu wajib melek hukum. Oh iya, wajib ya? Wajib. Kenapa? Alasannya satu aja. Dikarenakan ketika masyarakat tidak melek hukum, maka hukum itu akan dapat menjerat dia. Wah, Hakim yang dibunuh oleh istrinya sendiri. Oke. Ini hampir sama. Hampir sama kan? Yang kayak kejadian yang Betul. viral kemarin tuh. Dan itu juga sudah putus kan? 340-nya pembunuhan berencana. Oke. Dan dihukum mati kalau tidak salah saya. Dan itu kasus itu? Ya, iya hampir serupa. Hampir Tapi serupa. bukan itu dia kasusnya. Tapi kenapa banyak hakim itu dibunuh sama istrinya ya? Ada indikasi latar belakang harta. Terima kasih ya Wei sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Waduh. Jadi by the way, apa cerita Bapak pengacara Aulia Rahman Hasibuan? Hasibuan. Siap. Dari mana kok bisa datang Hasibuan, Bang? Hasibuan itu saya sebenarnya Hasibuan Medan. Oke. Artinya orang tua saya sudah lahir-lahir di sini. Tapi yang namanya orang Batak ini marga itu adalah sesuatu hal yang sakral dan tak akan bisa lepas. Oke. Hasibuan. Tapi banyak di luar. Saya melihat banyak pengacara, semua bermarga. Kenapa? Nggak tahu lah ya. Belum dilakukan penelusuran secara akademik. Tapi rata-rata kan yang terkenal di Indonesia bermarga. Mungkin Batak itu salah satu karakter yang keras dan tegas. Oke. Jadi mungkin orang lebih memilih Batak adalah orang yang keras dan tegas sehingga berani melakukan tindakan untuk menegakkan keadilan. Kira-kira mungkin begitu. Ya, Pak Aulia dari SMA ataupun dari kuliah memang udah pengen jadi pengacara. Jadi kisahnya itu ketika saya kelas 2 SMP, guru saya menyampaikan bahwasanya salah satu pekerjaan yang mulia adalah penegak hukum. Ada 4 penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. Oke, siap. Jadi saya menilai menjadi pengacara lah mungkin hal yang paling bisa relevan terhadap diri saya. Dari 4 ini paling mudah untuk menjadi profesi ini yang mana? Yang paling mudah? Bukan yang semuanya ada tantangan tersendiri. Oke, siap. Tetapi ketika kita ingin menjadi penegak hukum, yang lebih relevan itu adalah pengacara. Kenapa? Karena harus ada pendidikan yang memang betul-betul murni, yaitu sarjana hukum. Polisi mungkin dia sarjana hukum, polisi mungkin dia tamatan SMA. Tapi ketika dia sudah menjadi polisi, dia dipaksa untuk belajar hukum, harus kuliah lagi. Oh. Nah, kalau kita memang berdasarkan kemauan, artinya karena kita memang ingin menjadi penegak hukum harus belajar hukum. Tapi dari sebelum kuliah udah memang pengen jadi pengacara. Sebelum kuliah sudah pengen jadi pengacara. Oh, siap. Kebetulan keluarga pun juga bagian daripada banyak yang pengacara. Mantap. Jadi udah mendarah daging dia. Mudah-mudahan sudah Keturunan ya. mendarah daging. Siap. Tapi aku tengok di Indonesia ini memang kebanyakan rata-rata pengacara terbaik itu orang Batak ya. Ya, ditambah lagi mungkin kan yang di Jakarta itu kebanyakan orang yakin dengan orang yang bermarga. Walaupun tidak tertutup kemungkinan banyak juga pengacara-pengacara hebat yang bukan dari tanah Batak kan. Ada rupanya pengacara hebat yang bukan dari tanah Batak. Banyak. Ada salah satunya di Jakarta, banyak juga. Coba. Yang saya kenal ya, yang satu itu Adi Warman. Adi Warman. Oh. Dia pengacara memang khusus berkaitan dengan perusahaan. Nah, banyak. Oh, banyak juga ya. Berarti mungkin aku saja yang kurang ke dalam itu, kurang tahu ya. Betul. Kurangnya ilmu. Ya, Tapi gini, Pak Aulia ini kan cerita-cerita kan semalam itu kan ada kasus yang menarik selama Bapak jadi pengacara. Ini kasusnya itu ibaratnya kasus paling pahit ataupun paling rumit. Boleh nggak diceritakan dari awal, Pak? Baik, sebenarnya bukan pahit atau rumit, tapi menarik. Menarik untuk diceritakan. Iya, terkadang pengacara, mungkin lah ya, saya pribadi menangani suatu perkara itu karena adanya rasa penasaran yang sangat luar biasa. Apakah benar dia ini pelakunya? Apakah benar ini tindak pidana? Sehingga ada rasa penasaran, tertarik apakah benar jawabannya itu ada di kita, sehingga kita merasa ini harus saya tangani. Oke, siap. Begitu. Jadi kemarin itu lama penyelesaian kasus itu? Lama dan berhenti di tengah jalan. Oke, boleh tahu nggak kasusnya kayak gimana ceritanya? Itu tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Oke. Saya tidak bisa sampaikanlah di mana daerahnya, tapi tetap di Sumatera Utara. Itu bisa dikatakan perkaranya cukup menarik dikarenakan seorang istri yang bekerja sama selingkuhannya membunuh suaminya sendiri. Berarti sama kayak hakim yang di Setiabudi? Hampir sama. Hakim yang dibunuh oleh istrinya sendiri. Oke. Ini hampir sama. Hampir sama kan yang kayak kejadian yang Betul. viral kemarin tuh? Dan itu juga sudah putus kan 340-nya pembunuhan berencana. Oke. Dan dihukum mati kalau tidak salah saya. Dan itu kasus itu? Ya, iya hampir serupa.
Tapi bukan itu dia kasusnya. Tapi kenapa banyak hakim itu dibunuh sama istrinya ya? Bukan hakim yang dibunuh mungkin Bang. Lebih tepatnya ini mohon maaf, ada indikasi latar belakang harta. Oke. Jadi manusia ini terkadang berubah sifatnya gara-gara harta, sehingga gelap mata dia membunuh orang yang selalu tidur bersama dengan dia. Nah itu yang kadang kita tidak sangka ternyata benar. Dan ini menariknya kasusnya, awalnya itu kasus tersebut merupakan dugaan 351 atau penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Namun setelah kita telusuri, kita follow up, kita langsung turun langsung ke Polres tersebut, kita bekerja sama-sama penyidik, akhirnya terungkaplah bahwasanya ini bukan kasus pembunuhan biasa atau bukan penganiayaan yang mengakibatkan nyawa seseorang meninggal dunia. Iya, siap. Tapi lebih kepada ada sebuah perencanaan sehingga orang tersebut mati atau nyawanya hilang. Dari kasus yang abang jalanin itu, yang abang tanggepin kemarin, ada nggak pelajaran buat abang sendiri dari kasus? Ada, jangankan sama saya, sama masyarakat pada umumnya, bahwa hati-hatilah kita dalam bergaul. Terkadang ketika kita bergaul dengan lawan jenis, kemudian kita merasa nyaman, sehingga kita dapat dipengaruhi oleh lawan jenis tersebut berkaitan dengan harta, bahkan nyawa orang yang kita kasihi setiap hari kita jumpai pun tidak ada artinya. Hilang gara-gara harta. Oke, siap. Ada yang lebih menarik beritanya? Ada yang lebih menarik cerita yang harus Bapak ceritakan dengan saya? Lebih menarik itu dikarenakan kalau yang lain mungkin adanya perceraian. Dan ini lucu. Dia minta tolong sama kita untuk dibantu proses perceraiannya. Seorang wanita muda, kemudian kita sudah berupaya mediasi sama suaminya agar janganlah kalian bercerai. Si perempuan tetap getol, saya mau bercerai Bang. Oke, kalau begitu tetap setelah mediasi di sini gagal secara eksternal, kami pihak pengacara memediasi gagal, tetap di pengadilan dimediasi. Siap katanya. Karena memang berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016, pengadilan agama wajib terlebih dahulu memediasi sebelum dalam pemeriksaan pokok perkara. Jadi dimediasi di sana Bang. Jadi waktu mediasi kita kan ini gagal nih, nggak mau lagi aku sama dia, segala macam. Begitu dimediasi sama mediator di sana, hakim di sana memang luar biasa. Cukup dia sampaikan, tatap mata suami, tatap mata istrimu, bayangkan kesenangan kalian dulu, sampai akhirnya kalian kemarin. Itu. Begitu tatap-tatapan, pelukan tak jadi cerai. Ada gitu ya? Ada tak jadi cerai. Oke, berarti terselamatkan dan terselesaikan. Terselamatkan dan terselesaikan. Oke, siap gini. Pertanyaan seperti ini. Menurut Bapak sebagai praktisi hukum, siapa yang paling banyak minta cerai, lelaki atau perempuan? Berdasarkan pengalaman lah ya, yang saya sudah berpraktek dari tahun 2018, masih mudanya sebenarnya masih baru. Cuma memang kebanyakan perempuan yang meminta gugat cerai. Banyak ya? Banyak perempuan. Tahu nggak alasannya kenapa banyak perempuan yang minta cerai kepada suaminya? Dari pengalaman saya, ya, pengalaman praktisi saya yang pribadi, itu kebanyakan yang pertama itu adanya hubungan terlarang dengan orang lain atau pihak ketiga lah bahasa. Berarti selingkuh. Selingkuh. Itu. Ya. Oke, itu nomor satu. Nomor berarti satu. karena selingkuh ya? Selingkuh. Dua. Yang kedua adanya perbedaan prinsip yang tidak bisa disatukan lagi. Artinya terus menerus terjadi perselisihan. Oke. Pertengkaran dan segala macam. KDRT pernah saya tangani 2 kali itu. Dan KDRT itu biasanya dipengaruhi dengan yang namanya, mohon maaf, narkoba. Pasti narkoba. Suaminya narkoba. Nah, itu yang kedua. Jadi sering ribut, sering berselisih hingga akhirnya tidak ada kecocokan. Tapi yang lebih sering itu ada pihak ketiga yang muncul di situ. Selingkuh ya? Selingkuh. Berarti banyak orang minta cerai gara-gara perselingkuhan. Perselingkuhan. Siap. Gitu. Terus aku dengar di media-media kan lebih banyak perempuan itu minta cerai karena finansial keuangan jadi memburuk. Apa benar? Betul, tapi begini, banyak yang saya pribadi ya dan beserta tim kami, andai kata ada terjadi perselisihan dikarenakan ekonomi, kami tidak langsung itu. Saya pribadilah, mudah-mudahan pun pengacara yang lain atau rekan-rekan yang lain bisa meniru. Ketika perselisihan berkaitan dengan keuangan, yang kami anggap itu bukanlah sebuah perkara yang besar. Dikarenakan ketika dia sudah memilih itu suaminya, mau dia keadaan ekonomi baik ataupun ketika nanti tiba-tiba menurun, dia harus siap dong.
Jadi kami lebih memberikan upaya advice hukum, menasihati dan segala macam. Dan alhamdulillah untuk saat ini ketika terkait dengan masalah ekonomi, mereka tak jadi bercerai. Tak jadi bercerai. Tak jadi bercerai. Kita kasih solusi-solusi. Oh, kasih solusi nggak jadi bercerai. Tidak jadi bercerai. Begitu. Jadi jangan kita memframing kita ini adalah agen untuk menceraikan seseorang. Jangan sampai. Oke, jadi kalau di mata hukum, ketika seorang suami nggak punya uang lagi, boleh nggak seorang istri itu minta cerai kepada suaminya? Kalau ditanya boleh, boleh. Dikarenakan apa? Artinya ada hak yang tidak dipenuhi oleh suami terhadap dirinya. Karena kan ada kewajiban sang suami, yaitu menafkahi istri. Oke. Nafkah itu juga bukan hanya sekedar memberikan dia makan untuk biaya dapur, Bang. Itu berbeda, itu suatu kewajiban seorang suami. Oke. Tapi ketika istri misalkan dia minta baju, dia minta celana, aku ingin ke salon lah memanjakan diri, itu juga merupakan kewajiban suami. Ya. Begitu. Walaupun terkadang suami nggak sanggup, harusnya istrinya yang paham, tahan diri. Ya. Begitu. Tapi kebanyakan kalau hal-hal seperti itu bisa diredam lah. Siap. Berarti boleh ya. Jadi kalau di luar sana perempuan udah nggak tahan lagi karena kondisi keuangan. Boleh dong. Dia dan dia itu jangan sampai terlantar ketika seorang istri, bahkan seorang istri dan anak melakukan terjadi penelantaran, sang suami pun bisa dipidana, Pak. Ada pidana penelantaran istri namanya. Penelantaran dalam rumah tangga. Itu diatur di Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu pasal 49. Tidak boleh. Itu ancaman hukumannya, kalau tidak salah saya, itu ancaman hukumannya 3 tahun. Jadi ketika sang suami menelantarkan istri, ini kan kaitannya dengan pertanyaan abang ini. Bagaimana andai kata sang suami tidak memberikan nafkah? Artinya kan bahasanya menelantarkan. Bolehkah si istri minta cerai? Jangankan minta cerai, Pak. Melaporkannya ke kantor polisi pun bisa. Oke. Siap. Dan bisa dipidana. Dan pidana. Bisa dipidana dengan catatan harus adalah bukti-bukti yang kuat gitu. Siap. Jadi kalau banyak yang beredar di luar itu kan contohnya kan si suami lebih sering ngasih uang ke orang tuanya ketimbang ngasih uang ke istrinya. Itu yang mana yang salah? Nah, ini masuk ke perspektif hukum Islam juga ini, Pak. Ya. Dari segi hukum Islam, jadi sang suami itu atau anak laki-laki itu dia memang tidak akan lepas dia tuh, Bang, nafkah ataupun pemberian kepada sang ibu. Iya. Itu tidak bisa. Namun pemberian kepada sang ibu tidak boleh menutup atau menghalangi dirinya untuk memberikan kewajiban kepada anak dan istri. Jadi kalau ditanya apakah bisa dipilih mana diutamakan, ke ibu atau ke istri dan anak, itu bukan suatu pilihan namanya. Tapi sang suami lah yang boleh bisa mengukur keadaan ekonomi dia. Andai pun dia memberikan ke ibu, tetap dia berikan ke ibu, namun harus dia mengingat ada kewajiban anak dan istri yang harus dia tanggung. Itu kasusnya biasa kalau pernah nggak berkasus kayak gitu? Pernah. Masalah uang bagi ke keluarga ke bini. Itu kan kembali lagi terkait dengan ekonomi. Ekonomi juga. Si istri biasanya cemburu. Kau si mama kau aja, aku tak kapan kau kasih. Itulah bahasanya. Nah, kita berikan pemahaman pada istri. Anakmu laki-laki. Anakmu laki-laki, begitu juga dengan suamimu laki-laki. Anakmu laki-laki bakal melakukan hal yang sama kepada dirimu nanti ketika anakmu sudah dewasa. Itu nanti itu, Bang. Banyak yang Bang ceritain kayak gitu. Iya. Tapi begitulah hukum Islam kita sampaikan. Namun sampaikan juga sama sang suami. Kau pun jangan asal-asal ngasih sama mamamu. Harusnya kau ingat ada 2 orang atau ada orang yang menantimu di rumah menunggu nafkah yang kau berikan kepada mereka. Orang yang akan selalu bersamamu, yaitu anak dan istri. Kalau kewajiban tetap, kewajiban itu sama. Siap. Begitu. Terus Pak Aulia, ini ada pertanyaan kayak gini, apakah perbedaan antara kasus pidana dan perdata? Coba jelaskan, atau orang ini nggak dengar. Oke, sederhananya begini. Kasus perdata itu adalah kasus antara atau perkara perdata itu atau hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia atau antara badan hukum dengan badan hukum. Atau antara badan hukum dengan perorangan. Artinya bersifat privat. Itu perdata. Sederhananya begini, sebagai contoh biar paham, biar sama-sama kita pahami juga bahwasanya perdata itu ketika abang membuat janji sama saya, itulah perdata. Karena hubungannya aku dan abang. Siap. Itu perdata. Pidana dia itu berkaitan dengan publik. Artinya ketika sebuah keamanan, ketika sebuah ketertiban terganggu, ketertiban umum, keamanan umum terganggu dengan sebuah tingkah laku seseorang,
yang mana tingkah laku tersebut melanggar suatu ketentuan yaitu kitab undang-undang hukum pidana, maka itulah pidana. Contohnya pembunuhan. Sederhananya penipuan juga. Iya. Penipuan itu masuk ke ranah pidana. Oh siap. Jadi kesimpulan sederhana perdata dan pidana ini harus paham masyarakat. Pidana berkaitan dengan publik, perdata berkaitan dengan privat, hubungan antara manusia dengan manusia. Siap, cantik dan Itu jelas. dia. Ya kan? Jadi orang-orang nonton biar nambah ilmu. Benar kan? Betul. Terus Itu ini kalau pertanyaan kedua ini, bagaimana cara melaporkan tindakan kejahatan agar cepat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang? Nah, kan apa pengacara harusnya tahu ini. Kalau cepat ditindaklanjuti, itu yang saya garis bawahi. Yang pertama itu ketika kita merasa dirugikan dalam hal perbuatan pidana, baik itu misalkan kita korban ataupun keluarga dan lain sebagainya, sebagai korban tindak pidana, kita laporkan ke kepolisian, baik tingkat polsek, polres maupun polda. Nggak ditanggapin? Nah, ketika kita buat laporan, bahasanya andai kata tidak ditanggapi, kita bisa memintakan kepada kepolisian SP2HP, surat pemberitahuan hasil penyelidikan. Artinya sudah sampai mana nih Pak laporan kami? Oke. Dan polisi wajib mengeluarkan SP2HP itu. Waktu permintaan itu? Iya. Oke. Jadi isi SP2HP itu perkembangan. Oke. Ketika kita sudah buat laporan, kita tunggu seminggu. Datang lagi kita ke kantor polisi. Harusnya kita pahami dengan keadaan hukumnya. Minta Pak, SP2HP. saya minta SP2HP lah Pak. Kenapa ini perkara kita belum ditindaklanjuti? Apa kendalanya? Mereka akan keluarkan itu surat SP2HP. Di situ tertuang keadaannya sudah seperti ini. Kami sudah melakukan tahap penyelidikan. Kami sedang memanggil pihak terlapor dan seterusnya. Itu semua terlihat. Iya. Nah, andai kata kita rutin meminta hal tersebut, bisa menjadi penyebab ataupun menjadi polisi itu bergerak cepat untuk menyelesaikan itu, karena kita follow up terus ini, kita monitoring terus ini. SP2HP pertama kita minta, udah sampai seperti ini. SP2HP ya pastinya kita lihat juga. Kalau itu juga yang mereka kasih, berarti ada keteledoran atau indikasi dugaan penyelidikan yang tidak sesuai dengan aturan. Siap. Ada indikasi seperti Jadi itu. itulah yang dikejar. Itulah yang dikejar. Tapi kalau SP2P-nya juga nggak keluar-keluar dari pihak kepolisian, Tidak akan mungkin. Itu sebuah kewajiban yang diberikan oleh pihak kepolisian andai kata pelapor meminta hal tersebut. Itulah. Nah, masyarakat harus paham bahwasanya kita ada hak untuk memintai perkembangan bagaimana laporan kita. Dan polisi, dia adalah orang ataupun lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memunculkan hasil daripada laporan kita tersebut. Begitu. Mantap pertanyaannya dan jawabannya juga oke, siap. Terus ini yang ketiga, apa langkah hukum yang bisa diambil jika kita difitnah dan dicemarkan nama baik kita, baik secara berjumpa ataupun online? Banyak itu diatur di dalam undang-undang ITE ya. Bahkan bisa dibilang pasal keranjang lah, semua bisa masuk. Karena ketika kita mendistribusikan foto, mendistribusikan informasi yang tidak sesuai dengan kebenarannya di media sosial, di dunia digital, itu ada hukuman pidananya. Andai kata itu kena ke kita, apa yang kita lakukan? Kita dapat melaporkan ke kantor polisi. Tapi dengan catatan, laporan yang kita sampaikan haruslah membuat sebuah bukti. Minimal 2 alat bukti yang sah. Atau bukti permulaan pun. Karena contohnya bukti permulaan. Contohnya kita screenshot itu. Hasil screenshot. percakapan ataupun hasil fitnah dia buat di sosial media. Tapi dengan catatan yang dia sampaikan itu bukanlah sebuah kebenaran. Namanya juga fitnah. Tapi kalau benar, yang bisa membuktikan itu sebuah kebenaran kan yang membuat tulisan di sosial media. Tidak termasuk, tidak ada unsur. Jadi begitu. Tapi kalau misalkan dia ternyata adalah sebuah kepalsuan, fitnah, artinya kita kan menyinggung harkat dan martabat kita merasa terganggu. Yang dia sampaikan tidak benar. Contohnya biasanya ini Bang, tentang utang piutang. Nggak usah itu. Itu udah biasa. Ini kemarin viral. Si A ini, si Ani-Ani, kan boleh Ani-Ani kan? Ani-Ani ini mensepil kawannya yang juga Ani-Ani di sosial media. Nah ini kan kotor ini. Dia menyebutkan Ani-Ani, ibaratnya lontet ria lontet lah. Kan bahasanya kan. Tapi di sosial media. Jadi si Fulan ini satu tunjukkan muka. Kena itu. Iya, tunjukkan muka si Fulan ini semua ini bahwasanya begini. Tapi entah Bapak tadi, kalau ini memang betul kerjaannya itu dan terbukti, harusnya ditindaklanjuti. Sekarang bagaimana bisa membuktikan dia bahwasanya dia memang mohon maaf adalah PSK lah atau apalah Ani-Ani lah. Kan itu tidak bisa dibuktikan.
Walaupun dia itu betulan nih. Katakanlah itu kan orang masyarakat yang mengetahui hal Iya, itu. betul. Bukan masyarakat lah, mohon maaf. Mungkin circle dia yang mengetahui hal itu. Iya, circle dia. Tapi bagaimana mungkin bisa kita buktikan bahwasanya memang dia benar seperti itu? Apakah kita lihat transaksinya? Oke, tapi kalau dia bisa membuktikan itu, dia nggak akan. Sekarang dia masuk pidana dia. Iya, kenapa bisa saya bilang itu bisa jadi pidana? Karena yang meng-tweet tidak bisa membuktikan bahwasanya dia benar yang dia tuliskan itu adalah dia memang seorang ani-ani. Ya, bagaimana mungkin dia bisa membuktikannya? Iya. Ada nggak dia bukti transfer yang dia terima, yang dia lihat bahwasanya teman yang dia tuduh ani-ani itu ada transfer dari, mohon maaf, mungkin laki hidung belang. Kalau ada baru. Kalau ada baru, dan di situ mungkin tertera jelas bahwasanya ini pembayaran untuk sekian malam. Oke. Itu pasti. Dan itu jelas dia terselamat dari hukum. Jelas. Tapi karena dia nggak mampu membuktikan itu, dia yang terjerat hukum. Betul. Kena balik ya. Kena balik. Walaupun sebenarnya kan itu kerjaan, mohon maaf, itu kan ilegal juga kan? Iya, sama-sama ilegal ini. Begitu. Jadi kalau si kawan lebih sukses, si kawan ini nggak sukses. iya, gitu. makanya kita harus hati-hati lah menggunakan. Kalau dulu kan namanya kan mulutmu harimaumu kan? Iya. Sekarang jempolmu adalah harimau. Hati-hati. Iya. Cuma kan abang tahu lah sekarang di sosial media, asal ada nih orang yang lagi up, yang lagi tinggi, ada aja orang yang ingin menjatuhkan. Ya, betul. Betul kan? Betul. Dan ada beberapa influencer, dan dia itu memang naik dengan menjatuhkan orang. Ah, betul. Gak usah kita sebut nama, dokter itu, dokter kecantikan itu, ya kan? Dia itu kan naik, aku dulu gak kenal dia. Sekarang dia naik kali namanya. Ya. Tapi dari kita dia naik, berapa banyak orang yang dijatuhkan dari dia? Ya, betul. Nah, itulah mungkin. Habis itu dia buktikan produk dia lebih baik daripada punya yang dijatuhkannya. Coba, sesama. Contohnya, abang pengacara, aku menjatuhkan abang supaya aku naik gitu. Ya. Itu bisa pidana nggak? Sepanjang gini bang, kita bicara pidana itu harus memenuhi unsur. Sepanjang tidak ada unsur pidananya, walaupun yang dia sampaikan itu merusak keadaan ekonomi kita, merusak citra kita, tapi sepanjang hal tersebut merupakan tidak ada delik pidananya, tidak akan bisa ditindaklanjuti. Itu sesuai dengan azas legalitas. Tidak ada suatu perbuatan pun yang dapat dipidana apabila tidak ada aturan yang mengaturnya. Tapi aku selalu kasih pesan ke orang ini, mana tahu dengar video aku. Kalau kalian mau jadi influencer, jadilah. Maksudnya gini, untuk naik nggak perlulah nginjak orang, ya kan? Betul. Yang penting apalagi kita sesama profesi. Betul. Udah jelas kita jualan obat gitu. Masa kita harus menjatuhkan orang yang jualan obat juga? Ya. Untuk obat kita supaya laku. Betul. Nggak sehina itulah kawan cari duit, ya kan? Kan masih ada cara lain, ya kan? Ada strategi yang lebih gentleman. Iyalah. Gitu Ini kan. aku tengok, tapi dia memang sekarang viral gitu, bagus. Tapi Ya, nggak laki-laki ya. percayalah hal-hal seperti itu sebuah citra yang dibangun dari sebuah kebusukan, dia bakal busuk sendiri. Siap. Itu yang terakhir ya. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana cara mengurus perceraian di Indonesia dan berapa lama biasa prosesnya? Tahu nggak? Oke. Itu perceraian ada dua cara untuk melakukan perceraian. Jika seorang istri yang ingin bercerai, artinya gugat cerai. Diajukanlah gugatan ke pengadilan agama. Oke. Ya, ini sederhana ya. Kalau kita bahas panjang ini. Ini sederhananya aja. Si istri ingin menggugat suami, namanya gugat cerai. Oke. Dibuatlah surat gugatan, diajukan ke pengadilan agama. Jika suami yang ingin bercerai sama si istri, bahasanya permohonan cerai talak. Oh, itu suami ya? Suami. Nambah ilmu. Kemudian pertanyaan yang kedua, seberapa lamakah prosesnya? Ada dua jawabannya, bisa cepat, bisa lama. Paling cepat. Paling cepat lebih kurang bisa jadi 2 bulan sudah putus. Paling cepat. Ya, kenapa? Paling lama? Oh, kenapa? Kenapa? Karena ada namanya putusan first take. Putusan first take itu adalah putusan tanpa dihadiri oleh pihak tergugat atau pihak termohon. Artinya si suami nggak datang-datang ini. Udah jadi Putus. Oke. Nah, tinggal masuk agenda sidang agenda sidang bukti, pemeriksaan alat bukti, kemudian putusan. Atau si istri nggak datang-datang atau si termohon, maka cepatlah itu. Cepat. Tapi andai kata ternyata dua-dua datang mempertahankan egonya masing-masing. Aku mau cerai samamu gara-gara kau selingkuh. Oke, kau mau cerai sama aku, tapi bukan karena aku selingkuh. Artinya kan terjadi balas-balasan. Ujung-ujungnya itu tak jadi cerai. Cerai juga, tapi prosesnya panjang. Mungkin ada di situ yang hak yang akan mau diperjuangkan, hak asuh anak. Iya. Si suami merasa ini hak ini, anak ini untuk aku karena kau laki perempuan yang tidak baik.
berlaga argumen lah di situ. Oke. Ya, contohnya beginilah, sederhana. Saya jawab dengan singkat. Surat gugatan, pembacaan surat gugatan. Selesai baca surat gugatan, minggu depannya pembacaan eksepsi atau jawaban daripada si tergugat. Minggu depannya replik, minggu depannya lagi duplik, minggu depannya lagi pembuktian, minggu depannya pembuktian lagi. Kemudian kesimpulan tergugat, kemudian baru putusan. Nah, jaraknya ini seminggu. Andai kata sama-sama datang terus-terusan rutin seminggu. Andai kata si penggugat datang, si tergugat nggak datang, ditunda lah minggu depan. Datang lagi si penggugat, ditunda. Nah, itu yang bisa lama. Tapi kalau dia nggak datang, wajib 6 bulan putus. oh, tuh jadi kalian kalau mau cepat cerai, waktu digugat udah nggak usah datang. Ya, Betul kan? Tapi terkadang ada seorang yang merasa, walaupun aku digugat, aku harus datang karena apa yang dia sampaikan di surat gugatan tidak sesuai. Iya. Walaupun aku mau cerai, fitnah. Iya. Kadang kan ada Jadi ego fitnah. sendiri Siap. kan. Ego ya Pak ya. Oke. Oke, siap. Oke, dah nggak apa-apa. Jadi gini Pak, biar nggak panjang kali video kita, nanti kan kita bisa cerita lagi. Oke. Cerita hari ini itu banyakan tentang cerai-cerai ya Pak. Ya? Mana tahu jadi gini, orang-orang di luar mau cerai, susah. Tapi sebenarnya nggak ribet kan ngurus cerai di Indonesia? Nggak ribet. Cuma ini yang harus saya tadi lupa menyampaikan. Ada aturan terbaru Kamar Mahkamah Agung bidang pengadilan agama tahun Desember 2023 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian itu bisa diajukan ke pengadilan agama dengan catatan suami istri telah berpisah rumah 6 bulan secara betul-betul. Oke, 6 bulan ya? Ya, itu boleh dielakkan dengan catatan para pihak atau salah satu pihak merupakan pemabuk, KDRT atau narkoba. Oke, siap. Nah, itu nggak nunggu 6 bulan bisa langsung. Langsung ya. Nah, itu salah satu. Kalau kalian lama-lama nanti gini lah. Betul, tapi itu salah satu apa, Pak? Cari Pauli aja lah di Boleh. Jadi bener kan? itu Jadi menjadi bantu-bantu. prioritas daripada pengadilan agama agar mengurangi angka perceraian. Siap. Tapi andai kata nanti mana tahu ada yang mau diskusi, kita diskusikan. Iya, sama. boleh diskusi ya. Boleh. Instagram Bang Aulia nanti ada di deskripsi, gua taruh linknya. Boleh Bang ya? Boleh. Siap. Boleh. Terus Bang, ini terakhir aja. Mereka udah cerai. Mereka udah cerai nih. Oke. Ketika suami istri terjadi perceraian, hak asuh anak itu jika anak itu masih kecil, itu jatuh kepada suami atau kepada istri? Dia hak asuh anak itu apabila anak tersebut belum 12 tahun, bagaimanapun ceritanya hak asuh anak itu jatuhnya ke ibu. 12 tahun. Setelah di atas 12 tahun, baru si anak boleh ditanya, mau kemana kau? Mau sama ayah? Berarti jatuh ke ibu ya? Ke ibu. Tapi ada catatan lagi, Pak. Ketika si ibu memang betul-betul masih layak dianggap ibu. Oke. Andai kata dia ternyata dia berzina, kemudian dia dapat dibuktikan dia berjudi, dia narkoba, dia mohon maaf keluar dari Islam. Ini cerita hukum Islam ya. Keluar dari Islam, maka jatuh ke ayah. Oh, jadi ada cara juga supaya anak kecil itu Ke ayah. ke ayah. Dengan catatan sang ibu tidak lagi bisa dianggap sebagai seorang ibu. Iya, dan bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Contohnya dulu kasusnya lama kali penyanyi kita legenda. Waktu mereka kecil yang sekarang udah remaja kan sama bapaknya dia. Ya, betul. Tapi itu beda. Tahu, itu kan? strategi. Strategi mengulur-ngulur waktu sehingga sang anak umurnya sudah 12 tahun sehingga anak tersebut memilih sang ayah. Tahu kan? Yang sekarang mamanya udah nikah lagi. Betul. Yang sama toko jam ini. Tahu kan? Anaknya kan udah jadi artis sekarang. Iya, kan? iya. Dulu waktu kecil kan bapaknya yang ngurus. Kecil-kecil itu. Betul. Mamanya Betul. itu bandel pun enggak mamanya, ya kan? Ya, betul. Tapi bapaknya bisa punya kuasa kok bisa mengurus anak yang kecil itu. Nah, itu dia strateginya. Adalah caranya. Ada caranya. Nanti apa-apa kalau nggak tahu bisa diskusi lah. Boleh. Artinya terima kasih kepada Bang Wak Geng bisa menghadirkan kita di sini untuk mengedukasi masyarakat. Siap lah, pastilah. Jadi kita bakal buat ke depan cerita-cerita hukum supaya ini channelnya bermanfaat. Ya. Jadi gini, nggak apa-apa nontonnya sedikit, tapi yang nonton ini memang orang mau belajar, mau belajar hukum. Daripada kita buat asik ceritakan begini, tapi nggak ada manfaatnya ke depan. Mantap. Yang ada habis. Oke lah cerita hiburan mau sampai kapan? Mantap. Betul kan? Mantap. Ya. Jadi kayak nambah ilmu juga buat saya. Supaya kita nambah ilmu hukum terus. Cocok kan Pak Ali ya? Masyarakat itu wajib melek hukum. Oh iya, wajib ya? Wajib. Kenapa? Alasannya satu aja. Dikarenakan ketika masyarakat tidak melek hukum, maka hukum itu akan dapat menjerat dia. Wah, kalian dengar itu. Siap. Jadi kalau kalian nonton video ini dari awal sampai habis, pasti kalian itu banyak dapat ilmu daging.
apalagi tentang hukum, dan itu sangat penting kalau kalian tinggal di Indonesia. Ya. Benar Pak ya? Betul. Dimana lagi kalian cari diskusi gratis, alhamdulillah di sini cuma subscribe aja. Terus jangan lupa kalau kalian mau berdiskusi dengan aku boleh, dengan Bang Aulia juga boleh. Instagramnya ada di link di bio. Jadi aku Nodi Wageng dan Bang Aulia izin pamit dulu. Ya, terima kasih Wageng. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia ketika makan ikan, yang dimakan adalah dagingnya, tidak mungkin makan tulangnya. Ya. Jadi ketika kalian bisa nonton video kami dengan baik dan bisa mengambil yang baik dari video kami, berarti kalian adalah manusia baik. Cocok kan Bang? Cocok, mantap. Aku Nodi Wageng dan Aulia Rahman Hakim Hasibon. see you next time, bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.